Pernyataan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Yusron Iza Mahendra di akun Twitternya yang dianggap rasis terkait gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menuai reaksi dari sejumlah kalangan termasuk dari DPR RI. Yusron yang juga adik kandung dari bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra bahkan sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Banyak pihak menyayangkan pernyataan Yusron apalagi jika motifnya adalah untuk kepentingan politik tertentu. Pertanyaan kemudian muncul, pantaskah seorang duta besar berkomentar di media sosial dengan mengkritik hingga membawa-bawa etnis tertentu? Apa sebenarnya tugas dan fungsi seorang duta besar? Langkah konkret seperti apa yang akan dilakukan pihak Kemenlu terhadap sikap Yusron Iza Mahendra? Kita akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman. Ibu Suzy, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Kita akan mendiskusikan tentang ini ya Bu ya nanti ya. Dan pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami dan ikut memberikan pendapat atau komentar Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita akan mulai perbincangannya dengan Ibu Suzy. Saya minta komentar Ibu dulu nih pertama tentang Twitter dari Dubes Yusron Iza Mahendra yang berbau sara. Komentar Ibu seperti apa? Pertama, dia wakil dari Republik Indonesia. Kedua, sekarang dalam masa demokrasi ini, tujuan dari Deplu adalah merefleksikan tujuan dari presidennya, yaitu 4 yang utama, itu menjaga integritas Indonesia, melindungi warga negara Indonesia. Ketiga, pembangunan ekonomi. Yang keempat adalah memajukan peran Indonesia. Jadi kalau dilihat dari jawaban yang diberikan oleh Yusron dalam tweetnya itu atau ucapannya, tentunya akan bertentangan dengan citra Indonesia sendiri. Kalau kita ingin menjaga peran kita di dunia, citra apa yang diwakilkan oleh seorang duta besar yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia pantas dibasmi, gitu kan ya? Kalau misalnya sampai seorang gubernur akan, citra apa yang akan muncul? Bagaimana Indonesia akan menjual barang-barangnya pada saat orang kesel, gitu kan ya? Kalau kita sendiri kalau datang ke toko-toko yang orangnya judes, kan kita nggak mau datang, nggak mau pergi lagi, malas. Gitu ya, Bu? Apalagi nih suaranya benar-benar bersifat memusuhi dan menyebarkan kebencian atau sedition, dan itu tidak lazim lah. Apalagi kalau Anda disumpah sebagai wakil Republik Indonesia. Pertama, kita ingat preambul Undang-Undang Dasar 45 menyatakan perikemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah ucapan itu tercermin dalam ucapan duta besarnya? Itu kan agak kontradiktif ya. Oke, tapi apakah ada pelanggaran yang sudah dilakukan oleh duta besar Yusron terkait dengan tweet yang berbau sara ini? Secara black and white ada kan, tweet itu kan bisa dilacak. Dan itu datang dari seorang yang sangat berpengaruh, tentunya punya konsekuensi tertentu kalau misalnya itu tersebar. Ya, jadi misalnya tweet yang di-retweet oleh Michelle Obama akan beda dengan retweet yang datangnya dari orang yang biasa. Jadi kalau seorang duta besar tentunya mewakili negerinya dan citranya harus selalu dijaga. RI ini kan membutuhkan kawan sebanyak-banyaknya. Karena pada saat ini ekonomi dunia juga sudah tidak terlalu mulus ya. Jadi kalau misalnya Indonesia ingin bercitra baik, sebaiknya bukan kesan-kesan seperti negara-negara Timur Tengah gitu yang penuh pembunuhan, penuh pembantaian. Jadi jangan lagi diulang pada saat kita menjadi pilihan dari beberapa negara untuk berinvestasi di Indonesia. Saya kira itu sangat buruk ya. Berarti sebagai seorang duta besar ada fungsi dan juga tugas duta besar yang sudah dilanggar oleh Dubes Yusron. Sudah, karena sebetulnya yang pertama adalah menjaga peran Indonesia. Nah, peran Indonesia bagaimana kalau misalnya secara domestik dia tidak bisa menggambarkan bahwa domestiknya itu cukup menjanjikan, ya. Kedua, tujuan-tujuan untuk melindungi warga negara Indonesia, apakah dia berhak untuk menyebarluaskan bahwa warga negara Indonesia kalau dia pun non pribumi pantas dibantai? Atau diekspektasi bahwa di Indonesia akan dibantai karena orang yang non pribumi akan menjadi
gubernur. Sangat tidak masuk akal kalau menurut saya. Ada juga pembelaan yang menyatakan bahwa tweet Dubes Yusron ini sebetulnya kan hanya mengomentari dari perkataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Purnawirawan Johannes Suryo Prabowo. Artinya itu hanya sebuah komentar begitu, bukan murni berasal dari Dubes Yusron sendiri. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah kita harus berkomentar kepada semua pernyataan orang lain? Itu kan pertama. Dan ada tugas khusus dari seorang wakil negara. Kalau wakil negara saja sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan tindakannya, sebaiknya dipanggil pulang. Itu adalah langkah yang paling tepat menurut Anda? Sebetulnya iya, karena sekarang Indonesia patut mencitrakan bahwa Indonesia itu demokratis, Indonesia itu inklusif, Indonesia itu berhak untuk mendapat tempat di dunia, untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Ditambah-tambah begini, bayangkan saja mungkin Abu Sayyaf juga tidak akan melepaskan orang Indonesia karena sudah disandra oleh mereka. Ya kan itu kesan dari sebuah negara ya. Kalau misalnya kesannya buruk, bagaimana seorang negosiator akan menghadapi orang yang menyandra orang Indonesia? Artinya imbasnya ini banyak dan kemana-mana begitu Ibu? Iya, karena dia seorang duta besar yang mewakili Republik Indonesia. Jadi mau nggak mau, misalnya saya sebagai guru saja melakukan diskriminasi di kelas saya, apakah saya melanggar? Ya jelas saya melanggar. Jadi sebetulnya sebagai pejabat publik atau pegawai negeri, kita tahulah apa yang harus kita lakukan. Tetapi kenapa ini? Mungkin karena ini sifatnya kedubesannya itu adalah hasil hadiah karena akan meredakan kemarahan kakaknya atau apa ya. Jadi akhirnya jadi ruwet karena sebetulnya bukan merit. Kalau misalnya merit, kirimlah dubes yang terbaik untuk Jepang. Sehingga Jepang hubungannya dengan Indonesia tidak kalah dengan hubungan Cina dengan Indonesia. Kan sama-sama pentingnya. Ya. Berarti Anda sudah mulai menyinggung kapasitas dan kapabilitas dari Dubes Yusron sendiri ini, Bu? Demi Indonesia kita mengharapkan partner atau mitra-mitra yang terbaik bagi Indonesia. Kalau hanya mitra satu saja dari satu negara saja, tidak ada perbandingan dengan negara lain, kan agak kurang menguntungkan secara infrastruktur, secara uang, secara hubungan politik luar negeri, secara ekonomi internasional. Jadi harusnya mumpunilah kalau dia bisa mewakili secara baik dan mendatangkan keuntungan bagi negara. Itu yang dicari oleh Menteri Luar Negeri maupun Presidennya. Oke, baik Ibu Susi, kita akan lanjutkan perbincangan ini, namun saya harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dan berikut ini kita simak ada 4 tugas dan fungsi yang dimiliki duta besar atau perwakilan diplomatik. Yang pertama tugasnya adalah menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintahan asing. Lalu berikutnya mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara itu dan berusaha untuk menyelesaikannya. Ketiga adalah mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain. Yang terakhir, apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dan sebagainya. Ya, kita tadi sudah review kembali Ibu Susi bahwa ada 4 tugas dan fungsi dubes seperti yang juga sudah dikatakan Ibu. Kita review kembali apa saja, dan ini tadi Ibu sudah menyatakan bahwa jelas ini ada pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Dubes Yusron. Tapi kan sejauh ini Kemenlu hanya memberikan kayak semacam meminta atau mengingatkan kepada semua dubes agar berfokus kepada tugasnya masing-masing. Apakah Kemenlu ini mengambil langkah yang terlalu soft begitu untuk menyikapi apa yang sudah dilakukan oleh Dubes Yusron? Anda tahu sendiri dalam hubungan diplomatik itu semua nuance, semua sangat underrepresented. Jadi lazimlah kalau mereka bicara demikian karena memang training mereka adalah tidak boleh keras-keras bersuara. Hanya masalahnya kan apakah
Dubes ini paham bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang duta besar, dan itu sangat dimediakan gitu kan. Dimediakan artinya kan orang membaca, nggak tahu mungkin followersnya sedikit, kalau followersnya sedikit mungkin tinggal di retweet orang lain ya, tetapi masalahnya kenapa sih sedition itu menjadi bagian dari ucapan seorang dubes? Itu kan nggak lazim dimanapun juga. Masa sih Anda melontarkan kata-kata bahwa sejumlah warga negara akan dilibas di negeri Anda sendiri ya? Kan agak janggal ya. Belum pernah saya kira dubes dimanapun juga menyatakan bahwa ada penduduk negerinya akan dibunuh oleh sekelompok orang gitu. Itu keluar dari seorang dubes ya. Seorang dubes. Anda sendiri melihat ini disengaja atau memang sebuah atau karena dia tidak tahu sama sekali gitu, mengingat pendidikannya juga tidak cukup bagus gitu ya, Dubes Yusron, mengapa bisa seperti ini? Saya secara umum menyatakan di Asia ini permasalahan utama bangsa Asia kurang membaca filsafat, kurang membaca teori politik. Sehingga akhirnya apa yang keluar itu tidak berdasarkan prinsip. Kita didepolitisasi selama 32 tahun, artinya orang tidak tertarik lagi untuk berideologi. Padahal ideologi adalah satu wawasan yang harus diikuti supaya kita prinsipnya teguh gitu. Misalnya kalau guru-guru saya di Amerika Serikat, kalau mereka liberal, mereka prinsipnya liberal. Karena mereka menyadari dari bacaan-bacaan filosofi liberal bahwa orang liberal itu kind-hearted, baik hati dan inklusif sifatnya. Nah, kalau misalnya orang Indonesia bisa mengucapkan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dan partainya tidak banyak berbeda, itu sebetulnya karena mereka tidak mendalami pemikiran-pemikiran falsafah yang harus diikuti agar Anda sebetulnya memihak kepada siapa. Anda bisa memihak kepada rakyat, Anda bisa memihak pada korporasi, tapi tegas apa yang dipihaki. Kalau mencela-mencela, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, ya akhirnya negaranya nggak karu-karuan. Sebetulnya mungkin harus dimulai pengajaran-pengajaran yang sangat mendalam itu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai universitas, karena kami menerima mahasiswa yang sudah melampaui 12 tahun pendidikan tanpa pendalaman tentang filosofi bangsa ini apa sih? Apa ramah, apa halus, apa melindungi, apa merangkul. Nah, ini harus dididik sejak kecil. Makanya kita mengalami hampir kondisi yang mirip-mirip negara-negara di Timur Tengah sekarang, karena memang pada dasarnya salah pendidikan sejak awal, tidak ada konsentrasi kepada pemikiran-pemikiran yang mendalam yang membuat orang itu just, membuat orang itu pro fairness, pro equality dan sebagainya, yang sebetulnya itu sangat mendasar. Jadi apalagi kita sebagai seseorang perwakilan negara di negara lain seperti itu ya. Dan itu disambut oleh orang-orang yang berpikirnya juga secara sembarangan. Jadi sebetulnya kita kekurangan dalam bidang pendidikan. Oke, kalau menurut Anda, rekomendasi Anda, apa sikap yang sebaiknya diambil oleh Kemenlu? Kemenlu mungkin dia terikat oleh presidennya. Kalau presidennya tidak ingin menarik, kan Kemenlu juga adalah alat dari presiden ya. Kalau presiden punya pertimbangan politis yang lebih besar, mungkin tidak akan ditarik kembali. Jadi ucapan diplomatisnya hanya menutupi kemungkinan bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun juga. Kalau misalnya di negara-negara lain sudah jelas kalau misalnya ada perbuatan yang salah, orang dengan sendirinya akan mundur. Oke? Misalnya di Amerika Serikat seorang National Security Advisor menerima jam tangan dari seorang Jepang, ketahuan, mundur dia. Ya, jadi misalnya ada anggota DPR juga gitu menerima tiket untuk pergi main golf di Korea. Dengan sendirinya dia akan melakukan pengunduran diri. Tapi di sini kan karena kita tidak berprinsip itu. Prinsip datangnya dari filosofi, dari teori politik. Jadi kita mungkin harus memperkuat pendidikan yang mengajarkan kepada bangsa ada dimensi baik, ada dimensi buruk. Kadang-kadang semua ini tercampur aduk sehingga orang menyatakan apapun saja yang secara refleksif dilakukan tanpa berpikir lebih dalam. Jadi kalau misalnya Presiden dan Kemenlu tidak mengambil langkah yang cukup tegas, sebaiknya Dubes Yusron mundur saja seperti itu? Sebetulnya langkah baik ya kalau dia udah tahu bahwa sebetulnya apa yang dilakukan itu tidak pantas,
niscayalah dia harus mundur gitu. Tapi kan masalahnya di sini, apakah ada orang Indonesia yang mundur dari jabatannya? Kita buktikan apakah Dubes Yusron bisa mengambil langkah itu. Ibu, saya harus jeda kembali. Kita akan lanjutkan perbincangannya. Nanti kita akan bergabung dengan kita pengamat politik dari UPH Andrew Sihombing. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Menanggapi kicauan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Yusron Iza Mahendra di akun Twitternya yang bernada rasial terhadap Basuki Cahayapurnama, pihak Kementerian Luar Negeri sudah mengingatkan kepada para kepala perwakilan, termasuk Duta Besar untuk fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Sarifuddin mengingatkan agar masyarakat sebaiknya menghindari pernyataan yang rasial. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata mengatakan seharusnya para kepala perwakilan Indonesia, baik Dubes maupun Konsulat Jenderal di luar negeri, untuk fokus kepada tugasnya dan tidak mengurusi masalah lain. Pihak Kemenlu sendiri belum mengambil keputusan langkah apa yang akan diambil terkait tulisan Yusron Iza Mahendra di akun Twitternya. Ya, ini yang kembali saya bilang kan bahwa mereka harusnya fokus kepada isu-isu yang telah diberikan oleh pemerintah kepada tugasnya di posnya tersebut. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menanggapi santernya isu SARA jelang Pilkada Jakarta. Menurut Lukman, sebaiknya masyarakat menghindarinya karena Indonesia adalah negara dengan multi etnis, agama, dan budaya. Sebelumnya melalui akun Twitter, Yusron Iza Mahendra yang juga adik kandung dari bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra mengatakan jika gaya kepemimpinan Ahok terlalu arogan. Tulisan Yusron juga menyinggung etnis tertentu yang dianggap sebagai kalimat rasial. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menganggap Yusron Iza Mahendra sebagai orang yang rasis dan menjatuhkan kredibilitas Ahok dalam pencalonan pilkada mendatang. Makin banyak calon, orang Jakarta makin untung. Asal dengernya program ya, bukan dengerin nakut-nakutin. Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lo, kasihan lo, turunan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar gitu loh, itu rasis. Ya enggak, apalagi Dubes di Jepang lagi ngomong, adiknya Yusril. Pakai nasihat begini, ini bahaya. Ini negara bahaya. Kemarin saya udah bilang sama orang-orang yang bilangin Bu Retno tuh Menlu, kalau kamu punya Dubes kayak gini, waduh ini bukan Indonesia. Lain kali jangan taruh lagi orang yang pengen rubah sila pertama Pancasila. Ahok mempersilahkan siapa saja untuk mencalonkan diri dalam Pilgub mendatang, asal dengan cara dan jalan yang baik, bukan dengan menyebar kebencian dan diskriminasi. Tim Liputan, Berita 1. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya akan sambut dulu Pak Emrus Sihombing. Terima kasih sudah hadir Pak bersama kami. Pak Emrus, kita akan lanjutkan perbincangan terkait tweet yang bernada sara dari Dubes Yusron. Anda sendiri menanggapinya seperti apa? Baik, kita harus lihat pesan komunikasi itu sangat kontekstual. Artinya tidak sekedar kita memahami apa yang ada di Twitter, tetapi kita harus lihat situasi kita memang berpacu di dalam, boleh saya katakan, tahap awal dari Pilkada DKI, gitu ya. Kalau memahami komunikasi demikian, tidak boleh letterlet yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, di sosial media saya sudah monitor, bahwa itu juga adalah pesan yang disampaikan salah satu yang cinta bangsa kita, seorang purnawirawan, yang mengatakan bahwa bisa terjadi sesuatu kalau memang komunikasi itu dibangun di atas dasar konflik. Nah, itu reminder sebenarnya yang diberikan kepada bangsa kita oleh Pak Johannes Prabowo gitu ya. Saya kira dikenal dan beliau itu kebetulan teman saya juga. Nah, oleh karena itu atas dasar pesan ini kelihatannya diambil oleh Yusron. Artinya walaupun ada perubahan di sana sininya, tetapi ini background. Nah, namun karena situasi politik kita, situasi politik di bidang pilkada agak memanas sedikit, maka kesempatan-kesempatan yang boleh saya katakan keseleo lidah dan lain-lain dimanfaatkan. Menurut saya, sesuatu yang menurut saya tidak begitu penting ketika itu tidak ada dalam situasi politik kita yang menghangat. Andaikan itu dilakukan sekitar pas selesai pilkada misalnya, tidak seperti itu gitu ya. Tetapi ini karena memang dilatar belakangi oleh situasi pilkada kita yang memang bersaing antar berbagai calon. Kita melihat juga Yusril mengajukan diri, Ahok juga mengajukan diri, sementara Yusril ada ikatan darah dengan Yusron dan lain-lain sebagainya. Tetapi terus terang saya mengatakan kita harus selesaikan secara dewasa.
Memang saya sepakat bahwa tidak boleh di dalam bangsa kita ini soal SARA, begitu ya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa di pundak kita tidak secara undang-undang memang kita tidak bisa membedakan antara SARA. Tetapi di pundak kita melekat juga. Saya kira di negara maju persoalan perbedaan itu masih berlangsung. Artinya negara Amerika kulit putih dengan kulit hitam. Oleh karena itu misalnya saya, gitu ya, tidak bisa lepas dari melekat suku Batak. Nggak bisa melepaskan diri. Saya juga tidak bisa melepaskan diri saya sebagai dosen di suatu universitas tertinggi. Karena ini soal fenomena sosial. Melihat fenomena sosial tidak boleh parsial. Gitu ya. Termasuk status dubes yang melekat pada diri Yusron. Oleh karena itulah maka kita harus lihat secara holistik. Tidak sekedar ungkapan itu sendiri, tetapi kita harus melihat latar belakang karena memang dinamika sosial itu sangat terkait antara satu dengan yang lain. Tapi kan Dubes Yusron artinya sudah mulai berkomentar atau terjun ke politik praktis begitu di dalam negeri. Apakah Dubes boleh melakukan itu, Ibu? Jarang terjadi bahwa mereka terlibat dalam situasi domestik ya. Malah kalau di negara-negara maju dilarang untuk melakukan propaganda ke dalam negerinya. Karena propaganda itu hanya khusus untuk negara lain, bukan untuk khalayak publik di negerinya. Kalau di sini kan justru dia mengkomunikasikan sesuatu kepada publik negeri ini. Iya. Ya. Bukan di negara di mana dia berada, di mana dia bertugas. Betul, harusnya dia bicara kepada orang Jepang, bukan kepada orang Indonesia. Nah, di sini batasnya belum jelas karena mungkin seperti saya bilang, mungkin pendidikan harus lebih dipacu supaya kita semua paham ada a sense of decency, a sense of fairness yang harus diacu oleh soalnya. Lihat aja Trump kemarin kan kena kebakaran jenggot. Maksudnya waktu dia bicara bahwa perempuan harus dipunish kalau dia melakukan aborsi. Itu kan tidak decent, maksudnya tidak pantas diucapkan di dalam kondisi publik memantau. Nah, di sini masalahnya lebih dari itu, yaitu pejabat publik harusnya bicara publik kepada masyarakat Jepang, dia bicara publik kepada masyarakat Indonesia. Jadi tugasnya kan di luar negeri. Oke, di situ rancunya. Kita bergabung dulu dengan penelpon yang sudah menghubungi kami, Pak Silaban dari Samarinda. Selamat malam Pak Silaban, silakan. Selamat malam Mbak Ani, selamat malam Ibu Susi, dan selamat malam Pak Emrus Sihombing. Malam. Ya, silakan Pak. Pak Yusron sama sekali tidak memahami dan tidak menyadari tanggung jawab yang diberikan oleh negara yang begitu besar sebagai seorang duta besar yang berkuasa penuh. Karena memang beliau bukan diplomat karir. Hanya satu permintaan kepada Bapak Jokowi, segera lakukan evaluasi untuk mengganti beliau, apapun konsekuensi dari yang dilakukan oleh beliau harus menanggung akibat daripada apa yang disampaikan itu. Karena dampaknya sungguh luar biasa bagi kami di daerah. Dengan begitu mudahnya sekarang komunikasi melewat media sosial, membuat kita merasa miris. Kalau seorang duta besar yang bergelar doktor, LLM, dan lain sebagainya, bisa masih punya pemikiran yang begitu sempit dan sangat-sangat tidak cerdas sebagai seorang perwakilan negara yang berkuasa penuh di satu negara. Kemudian bagi Ibu Susi, terima kasih untuk pencerahan yang sudah diberikan pada sore hari ini. Dan satu lagi buat Pak Emrus, agar mengembalikan persoalan itu pada posisi yang sebenar-benarnya. Karena komentar Pak Emrus di awal tadi, saya pikir agak sedikit berbeda dengan apa yang dialami dan di dalam pikiran masyarakat secara luas, Pak. Itu Mbak Susi, Mbak Ami yang bisa kami sampaikan dari daerah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya, baik Pak Silaban dari Samarinda, terima kasih banyak atas masukannya dan telah bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan, namun saya harus jeda dulu Pak Emrus dan Ibu Susi. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita akan lanjutkan Prime Time Talk kali ini dan saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Bahrum dari Jambi, salah satu pemirsa kami. Pak Bahrum, selamat malam. Silakan Pak. Malam. Selamat malam narasumber.
Ya, selamat malam Bapak. Jadi gini Pak, waktu Pak Jokowi melantik para dubes itu saya masih ingat Pak, bahwa dubes itu adalah sebagai salesnya, sales Indonesia, menjual budaya, pariwisata, segala macam kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini ke di mana dubes yang bersangkutan bertugas. Jadi bisa dibayangkan kalau Pak Yusron tadi itu menjual yang ya sama sekali nggak ini, tidak pada tempatnya gitu. Artinya dia membeberkan keburukan Indonesia gitu. Dan itu sangat berpengaruh, seperti yang Pak Emro tadi bilang itu, kalau itu disebut jauh-jauh hari sebelum Pilkada DKI, nggak masalah, atau sesudah Pilkada DKI. Tapi ini menjadi masalah seperti yang sekarang kita alami di hangatnya Pilkada di DKI. Terima kasih Pak. Baik Pak Bahrum, terima kasih banyak telah bersama kami. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Emrus terlebih dahulu untuk mengomentari dari dua penelpon kita dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Baik. Kita sepakat bahwa tidak boleh kita bicara rasis di ruang publik karena bangsa kita sudah kita bangun berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya itu yang kita sepakati. Tetapi kita juga harus jaga hati-hati ungkapan-ungkapan yang kita ucapkan. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pisahkan sedemikian rupa kelompok masyarakat tertentu. Karena ada suatu nilai-nilai yang mereka pandang. Nah oleh karena itulah saya pikir menurut pandangan saya bahwa andaikan 3 bertiga ini bertemu. Di mana purnawirawan tersebut yang pernah mengingatkan kita bahwa pernah kejadian itu dulu. Tujuannya baik, positif. Dan kemudian bertemu dengan Yusron juga, ketemu dengan Ahok yang merasa dalam tanda kutip dirugikan. Saya kira bisa dilakukan dialog yang bagus. Oleh karena itulah, selain itu saya mengatakan bahwa perlu memang kita di bangsa kita ini ada suatu komunikasi yang mempererat silaturahmi di antara kita yang berbeda suku. Itulah maka selalu saya katakan bahwa bagi yang mayoritas, ada dia harus katakanlah dia moderat gitu ya. Bagi minoritas juga harus juga mengasihi yang mayoritas. Jadi tidak sedikit kalau ada perbedaan langsung diperuncing. Ada perbedaan laporkan ke Bareskrim. Dan ini memperuncing masalah. Oke, jadi oleh karena itu dibuka ruang dialog. Dalam rangka memperbaiki komunikasi, apakah Dubes Yusron harus meminta maaf kepada Ahok? Terserah, tapi yang penting bahwa mereka ketemu, Yusron ketemu, Ahok ketemu dengan peringatan yang diberikan oleh purnawirawan kita yang dengan data-data di kemuka saya lihat dicek di sosial media. Bertemu mereka bertiga, apa sih sesungguhnya yang terjadi di Republik kita ini? Karena secara kacamata politik, kita harus melihat apapun yang terjadi di suatu negara, itu tidak bisa lepas keterkaitan dengan kepentingan-kepentingan negara lain. Jadi ada semacam grand design, oleh karena itu jangan sampai kita divided impera lagi, kita dipecah belah dengan kepentingan-kepentingan di pihak luar. Kita tetap harus bersatu dan diselesaikan secara kekeluargaan, begitu ya. Kita ke Ibu Susi, silakan Ibu, bagaimana tanggapan terhadap dua penelpon dan closing statement? Dasarnya adalah structure of communications. Kalau misalnya sebuah bangsa terdiri dari pluralisme suku, agama, dan aliran, kita sebaiknya mencari jalan tengah, yaitu ideologi negara benar-benar difahami. Ideologi negara benar-benar diinterpretasikan secara praktek. Karena misalnya perikemanusiaan yang adil dan beradab, itu sudah cukup untuk menyatakan kalau Anda menyebarkan sedition atau menyebarkan keajaiban yang akan membunuh orang lain, itu sebaiknya jangan. Di negara maju ada yang disebut political correctness, self-censorship. Political correctness nggak semua setuju, tapi dia menjaga agar dia jangan mengobarkan sesuatu. Jadi sebetulnya selama struktur komunikasinya belum serasi di antara macam-macam pihak, saya kira ada tugas untuk Menteri Pendidikan dan Menristek Dikti agar pemahaman tentang filosofi bangsa itu disebarkan agar semua bisa bertemu. Kalau tidak akan setiap kali timbul provokator karena isinya adalah provokator, dan transnational religion itu berpengaruh sekali. Kalau misalnya mereka meluap di Turki, meluap di Syria, meluap di Belgium, meluap di Paris, kenapa nggak bisa meluap di sini? Itu kan seperti dengan mudah memicu sesuatu, membakar, dan akhirnya terjadi sesuatu. Jadi di sini ada yang disebut lipset. Kita adalah bangsa, the first new nation, bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan kelas. Tapi yang terjadi sekarang, ada seseorang yang menumpukan konflik-konflik ini ke dalam cumulative
konflik, yaitu ada rasnya, ada agamanya, ada mungkin kelasnya, ya. Jadi akhirnya dengan secara mudah ini membakar. Kita membutuhkan dengan sangat bapak-bapak yang penjabat pendidikan tinggi atau pendidikan dasar, bahwa ideologi negara yang bersifat mengasihi satu sama lain itu justru harus lebih banyak dipencarkan, agar bapak yang di Samarinda dan bapak yang di Jambi mengerti betul bahwa sebenarnya tujuan Pak Jokowi memilih duta besar adalah untuk menjual citra Indonesia dan menjual barang sekaligus. Sekarang ini justru kebalikannya yang terjadi. Ideologi yang penuh kasih itu, Ibu. Itu tugas kita semua. Singkat sekali, Pak. Oleh karena itu para pejabat publik kita sarankan supaya mereka belajarlah ya komunikasi beradab itu. Pilihan-pilihan kata. Karena komunikasi bisa menimbulkan kohesi sosial, bisa persatuan bangsa Indonesia, tapi komunikasi bisa membuat konflik sosial. Karena itu selalu kita dorong supaya siapapun pejabat kita tidak boleh keluar ucapan-ucapan pilihan kata yang merendahkan suku tertentu, agama tertentu, maupun individu tertentu. Baik. Komunikasi beradab. Ya, Pak Emrus, terima kasih, baik sekali catatannya. Pak Emrus, terima kasih banyak. Ibu Susi juga sudah bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak.